Kita sudah dapat pesan gembala senior kita. Saya ketemu dengan Pastor Timotius Arifin di Bali, dan dia sangat terkejut kenapa tiba-tiba saya ada di Bali di tengah-tengah semua yang gitu. Dan sebelum berangkat sudah dibisikin sama Ibu Linda, tolong jangan dibilang-bilang ke siapa-siapa. Dan akhirnya terjadi suatu perkagetan lah, surprise partinya itu benar-benar dia kaget. Tapi saya tidak akan menceritakan yang selebihnya karena saya ingin Pak Kris sendiri. Pokoknya yang di Bali itu luar biasa, berkumpul. Sekarang Rock kalau saya nggak salah itu ada 250 tempat ibadah di Indonesia dan di luar negeri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tapi suasana Pak Pastor Hesti juga ada di sana. Kita hadirat Tuhan yang luar biasa. Para leader menyampaikan apa yang Tuhan bicara juga kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan ya. Jadi kalau seandainya saya juga ada di sini, dipesankan sama Pastor Kris untuk semestinya bulan Maret, tapi karena Pastor Kris bilang oke, tanggal ini sebagai hamba nggak punya hak lagi. Kalau memang pelayanan itu saya bilang punyanya Tuhan, amin. It's not mine, tapi Tuhan punya Tuhan. Kalau kita punya waktu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tanya sama anak-anak, kalau kamu melayani Tuhan, kamu rasa capek, badan lebih bagus jangan melayani. Tapi kalau kamu tahu bahwa itu hanya untuk memuliakan Tuhan, the best time, the best of yourself, you give it to God. Amin. Oke, sedikit kalau seandainya orang suka judul tentang tema khotbah, saya mau kasih judul tema sore hari ini, His love is beyond comprehension. Amin. Beyond that you can say, beyond that you can think, and beyond that you can imagine. Kalau seandainya saya ada di tempat ini, tadi saya mengatakan, saya kelas 6 SD, 6th grade, saya udah kenal semua narkotik. Yang namanya marijuana, yang namanya minuman keras, yang namanya obat-obatan. I did. Used to be. Jadi kalau saya dibilang saya bukan dari produk anak baik-baik gitu, tapi orang tua tahu saya itu saya selalu jadi anak baik, saudara-saudara saya. Karena kalau saya lakukan itu saya bisa keluar dari rumah bisa sampai 2 minggu, 1 bulan gitu. Orang tua saya nginap di rumahnya orang baik-baik gitu. Orang tua saya bisa support saya segala macam ya. Semuanya semua orang lihat, wow, kelas 1 SMP. Saya pergi sekolah, orang nggak tahu saya sudah naik mobil. SIM di Indonesia bisa dibeli kan semuanya, saya bisa naik mobil. Dan kelas 1 SMP saya pergi sekolah dengan bawa pistol. Can you imagine? Kalau ada anak sekolah pergiannya untuk apa gitu? Orang pasti kalau melihat kan nggak percaya kamu pernah melakukan gitu. Sampai-sampai kalau seandainya kalau saya pacaran sama Kim, teman-temannya bilang begini, jangan kamu pacaran sama dia, itu penjahat dia. Dibilang penjahat, tapi saya bersyukur orang yang mengatakan paling ngotot bilang penjahat saat ini sudah terima Yesus juga. Jadi jangan khawatir orang-orang yang hina-hina kita, suatu saat dia juga bisa lakukan. Saya ketemu sama orang-orang lain waktu itu saya sudah menggembalakan satu jemaat di Makassar. Terus saya ketemu sama satu bekas teman SMA saya. Terus saya diperkenalkan, oh ini gembala gereja ini. Terus saya bilang, saya nggak percaya. Saya nggak percaya, maksudnya anak SMA itu dia bilang, saya nggak percaya. Memang orang selalunya nggak percaya kalau kita sudah baik. Orang yang lebih ingat apa? Masa kejelekan kita, masa-masa suram kita yang orang selalu klaim kita biar kita sudah berubah. Orang tidak menganggap kita berubah. Orang lebih ingat apa? Masa lalu kita. Itu dunia. Tapi saya percaya sekalipun kita dibilang apa, yang namanya kalau Kristus sudah ada di dalam hati, tidak ada lagi yang mendapat memisahkan kita. Amin. Itu sedikit masa lalu saya nggak ingin bersaksi ini karena istri saya sudah bikin timer. Saya harus sesuai dengan timer ini, katanya berjalan nggak boleh. Ini dia bilang kalau enggak katanya saya bisa jadi 3 jam gitu katanya. Baru intronya katanya itu 3 jam. Jadi saya bilang ya semuanya karena Yohanes 3:16 ini kita semua ada di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Jadi kita percaya, kalau seandainya kita percaya Yesus selamat, tapi sometimes orang karena gratis. Memang betul. Waktu kita percaya Yesus selamat, nggak pakai ongkos, selamat. Tapi waktu mau ikut Yesus pakai ongkos nggak? Oh iya dong. Waktu mau ikuti Yesus, when we know follow Christ, we have to sacrifice. Kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib, ada harganya. Tapi Yesus tidak membuat kita untuk menjadi pengikut Dia. Dia mau saya dan saudara menjadi apa? Seperti Dia. Amin. Kalau menjadi seperti Yesus, nggak bisa cuma biasa-biasa. Harus berikan segala-galanya, hatimu, everything in your life you have to give to God. Kita nggak bisa, maksudnya kalau untuk menjadi seperti Yesus semua, aduh, kayaknya mau pergi gereja. I'm sorry ya kalau yang terlambat masuk gereja gitu, saya bilang bertobat saat ini. Amin. I'm sorry itu kalau seandainya saya diizinkan Tuhan ikut seminar praise and worship ikut belajar praise and worship di Kanada. Kenapa saya ngeliat waktu orang belum ibadah, baru masuk pintu orangnya rebah, dijamah Roh Kudus. Dan kita belajar, tapi tahu nggak mereka bayar 3 jam sebelum ibadah sudah berlutut berdoa. 3 jam, setengah jam sebelum beribadah mereka sudah nyembah Tuhan. They pay the price. Kan kita nggak mau jadi yang biasa-biasa, kan warga kerajaan Allah, amin. Bilang sampingnya, kita ini warga kerajaan Allah. Kalau mau jadi yang terlambat itu nggak ada di sini. Kalau yang itu warga kerajaan Allah nggak begitu modelnya. Kalau warga kerajaan Allah itu nggak di sini, itu tempat lain boleh ada di sini. Ini anak rajin semua, amin. Haleluya. Mari kita baca di 1 Yohanes. Bilang kok dari kali ini firmannya belum ada ini. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Dari pertama sampai terakhir, iblis itu tidak pernah merubah caranya untuk menghancurkan dunia, menghancurkan anak-anak. Dan dari pertama, katakan apa? 2, 3 kita baca sama. Jangan, sebab semua yang ada di dalam dunia, 16-17 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17-nya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ini terjadi waktu sudah di perjanjian baru. Perjanjian lamanya apa? Perjanjian lamanya kita baca di Kejadian 3. Bagaimana awalnya bisa Adam dan Hawa jatuh? Lihat apa? Dari keinginan apa? Dari keinginan buah itu enak kelihatannya. Waduh, pandangannya enak untuk dilihat. Kalau dulu bilang, padahal Tuhan bilang diraba aja jangan. Tapi iblis caranya selalu membuka, saya ingat. Iblis selalu namanya apa? Namanya diabolos, bapa segala pendusta. Dia pelintir firman Tuhan. Dia nggak bisa lawan kita. Iblis nggak bisa berhadapan kita sama kita satu lawan satu, nggak bisa. Dia tahu kita punya kekuatan bagi Anda, tapi dia pelintir firman Tuhan. Bukankah Allah berfirman bahwa semua buah yang di taman ini nggak bisa dimakan? Dia membuka satu percakapan dengan satu trik. Remember, berhati-hati dengan orang-orang yang berbicara firman Tuhan, tapi bukan dengan hati yang tulus dan takut Tuhan. Kita bisa terseret. Kelihatannya teks-teks message firman Tuhan. Oh, gereja setan pakai firman Tuhan. Bahkan setan gemetar lihat Tuhan Yesus, anak Tuhan sekarang sudah seperti santai-santai aja gitu. Di sini nggak ada. Tapi ini yang terjadi. Hati-hati dengan berdialog dengan orang-orang yang pakai firman Tuhan. Dan kamu sendiri, kita bisa tersesat. Karena ini caranya setan untuk menyesatkan orang dengan cara begini. Bukankah? Oh tidak. Oh sesungguhnya kamu tidak apa, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu mengetahui apa? Oh, tertarik sekali, punya power seperti itu. Begitulah caranya orang ditawarkan sesuatu yang powerful, menjadi seperti orang yang kita
sembah. Terbalik, yang ditawarkan menjadi seperti orang dengan yang kita sembah, dengan yang ditawarkan iblis sama yang seperti yang Kristus inginkan, Tuhan inginkan, beda. Menjadi powernya yang mau, kesombongannya, keangkuhannya, itu yang iblis tawarkan. Makanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang Tuhan Yesus tawarkan sama kita, yang Allah tawarkan menjadi seperti yang di dalam karakternya. Amin. Bukan seperti iblis. Iblis Lucifer jatuh karena mau jadi dia bawa itu, bahkan penyembah-penyembah yang terbaik. Makanya nggak kaget kalau di dunia ini dipenuhi dengan pemusik-pemusik yang luar biasa. Udah coba tanya ke toko musik, berapa persen musik gospel Kristen dijual? Not than 1%. Tapi semua tawaran-tawaran dunia yang bisa merusak generasi kita. Tapi saya percaya sampai saat ini saya nggak pernah kecewa. Karena apa? Sampai saat ini dunia mencoba menguasai dengan segala teknologi, dengan segala bikin senjata yang terhebat, bikin nuklir, orang merebut, saling berperang. Tapi kita berperang dengan kasih Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini buku yang terlaris di dunia adalah Alkitab. Amin. Berarti masih terjadi pergerakan bahwa banyak manusia yang tetap membutuhkan kasih Tuhan. Dan yang menjadi agennya siapa? Yang menjadi agennya siapa? Kita. Ulang, saya Tuhan. Saya Tuhan. Yang menjadi agennya untuk kasih Tuhan disampaikan kepada dunia ini. Loh, sekali orang lain, saya Tuhan. Saya Tuhan. Saya Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Keinginan daging itu saya nggak usah bacakan ayatnya, ada di Galatia 5 ayat 19-21, itu bisa baca di rumah sendiri. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, persetuhan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus juga lakukan itu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aduh, kamu gak enak banget ini firmannya ini, kayaknya sore ini udah dikasih gini katanya ini kan. Tapi kita warga citizen kan, kita mau dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini bukan saya punya kesaksian. Waktu saya datang di sini, saya bawa istri saya tidak pengen tinggal di Amerika. Istri saya membuat dan anak-anak saya untuk kita tinggal di Amerika. Harus masuk rumah sakit, harus di treatment, kena cancer. Saya harus memilih keluarga atau pelayanan pekerjaan yang ada di Jakarta. Saya memilih keluarga saya. Dokter tanda tangan, kalau seandainya istri saya meninggalkan rumah sakit tanpa di treatment, dia bisa mati. Firman Tuhan mengajar kita disuruh apa? Keluarga first priority. Saya pilihlah tinggal di sini. Dan Anda tahu sebagai orang yang baru pertama tinggal di Amerika, yang tadinya hanya ingin jalan-jalan lihat New York, lihat Christmas on New York, lihat Liberty, karena anak saya waktu itu datang ke sini masih kelas 3 SD. David masih kelas 3 SD. Dia selalunya gambar-gambar Liberty. Katanya David harus ke Amerika. Benar ke Amerika, tapi bukan ke Amerika jalan-jalan. Rencana jalan-jalan 1 bulan, jadinya sampai sekarang ini sudah 11 tahun. Tapi bonus yang singkatnya, tua dibilang 5 tahun harus dirawat istri saya sampai ada hasil treatment yang 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, istri saya divonis free total.